Selamat datang kembali di channel Bar 71. Saya akan mengulas lagi kelanjutan dari drama seri terbaru Cina berjudul Ratan, episodenya yang kedua. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Si Teng mandinya lama, Qin Fang jadi khawatir. Saat dia bertanya, si Teng malah menyerang dengan akarnya. Hingga Qin Fang jatuh terjerembab dan meringis memegangi pipinya yang sakit. Selesai mandi, si Teng lewat di depan Qin Fang yang lagi nonton TV. Qin Fang bilang, kalau mau tahu tentang dunia, si Teng harus nonton TV. Tapi si Teng tidak mau. Setelah Qin Fang pergi, barulah si Teng mengutak-atik remote TV. Qin Fang menghubungi temannya untuk mencari Anma. Apa sudah kembali ke rumahnya? Dia sendiri akan membeli tiket pesawat agar bisa kembali besok. Qin Fang sepertinya mau melarikan diri dari si Teng. Tapi waktu beli tiket, ID card-nya ketinggalan di dalam tas di hotel. Dan tas itu ada dekat si Teng. Qin Fang pura-pura mau beli makanan dan berhasil mengambil ID card-nya. Saat dia akan pergi, dia malah jadi tidak tega meninggalkan si Teng. Karena itu, dia tinggalkan uang untuk si Teng. Qin Fang senang merasa bisa lari dari si Teng. Tapi saat dia berada di bis, tiba-tiba wajah gantengnya berubah menakutkan, membuat penumpang lainnya ketakutan. Qin Fang pun lompat dari jendela bis dan terdampar di jalanan. Qin Fang melihat wajahnya di sungai dan ngeri sendiri melihat wajahnya yang seram. Temannya menelpon dan bilang, Anman belum kembali. Temannya merasa suara Qin Fang agak aneh. Qin Fang mengeluh dengan kondisinya seperti itu. Temannya merasa dia terdengar seperti terkena penyakit fatal dan minta dia tidak bicara seperti itu. Malam itu, Qin Fang tidur di pinggir sungai. Paginya, Qin Fang kelaparan dan mencari makanan di pasar. Tapi ketakutan sendiri saat mendengar teriakan orang. Qin Fang lari dan terus berjalan sampai ke hutan. Wajah gantengnya belum kembali. Qin Fang merasa seperti kompas dengan si Teng titik sentralnya. Mau tidak mau, dia harus kembali ke si Teng. Sepertinya si Teng membeli ramen tiap hari. Pria di penginapan menasihati agar tidak di kamar terus. Maksudnya, jangan menunggu Qin Fang karena Qin Fang tidak akan kembali. Tapi si Teng yakin Qin Fang akan kembali. Baru juga diucapkan, Qin Fang benar-benar kembali. Pria di penginapan terkejut dan bilang, baru saja si Teng bilang dia akan kembali. Qin Fang mengerti, lalu pergi ke si Teng di kamar. Si Teng lagi santai nonton TV sambil minum teh, juga merendam kakinya. Qin Fang melihat ada ramen di meja. Qin Fang menyangka si Teng tidak makan. Si Teng menjawab, dia cuma ingin terlihat normal. Qin Fang kesal. Dia menebak si Teng pasti tahu jika dia meninggalkannya, dia pasti kembali. Si Teng juga pasti tahu bahwa dia menjadi setengah manusia, setengah hantu. Tapi si Teng tidak memberitahunya. Qin Fang mengeluh bahwa saat itu dia sembunyi, takut orang-orang menganggapnya monster dan membunuhnya. Si Teng menyelah, kalau dikasih tahu apa Qin Fang akan percaya. Qin Fang bersikeras, dia berhak tahu. Si Teng bilang, dia tidak punya hak untuk tahu. Si Teng tersenyum mengejek. Qin Fang kesal, dia mau pergi lagi, tapi si Teng menjerat kakinya dan mengikat tubuhnya sambil tersenyum cantik. Si Teng bilang, Qin Fang punya karakter yang kuat, tapi dia paling suka merobek tulang orang. Dan jika tinggal dengan si Teng, dia akan mengajari aturannya. Qin Fang marah, siapa yang mau tinggal bersamamu? Kata Qin Fang. Si Teng tidak peduli. Aturan pertama, saat ini dia tidak bisa meninggalkan si Teng. Bukan si Teng yang tidak bisa meninggalkan dia. Jadi sebelum mengatakan tidak ingin tinggal bersama si Teng, dia harus memikirkannya. Si Teng juga bilang bahwa dia yang telah menghidupkan Qin Fang. Itu nilai dia bagi si Teng. Lalu bagaimana dengan Qin Fang? Si Teng memberi waktu 5 menit untuk berpikir. Jika dia pikir itu masuk akal, mereka akan bicara lagi. Si Teng kembali dan bertanya, apa kamu sudah mengerti? Qin Fang membalikan wajahnya. Si Teng melanjutkan, pilihan kedua, kamu mau ikut aku apa tidak? Jika Qin Fang mau ikut si Teng, dia harus siap melayaninya dengan temperamennya yang buruk. Si Teng juga suka orang sopan padanya dan tahu apa yang ingin dilakukannya dengan sekali pandang. Dan kamu harus tersenyum ketika aku menginginkanmu, kata si Teng. Qin Fang protes jika dia tidak mau ikut, apa yang akan dilakukan si Teng. Si Teng menjawab, jika kamu tidak mau ikut, keluarlah sekarang. Pergi ke segala arah, gali lubang dan berbaring di dalamnya. Saat kamu tidak bisa jalan lagi, senang bertemu satu sama lain. Kata si Teng, masih banyak yang harus saya lakukan. Dan saya tidak akan memberikan dupa peringatan kematian. Qin Fang pikir itu tidak perlu. Dia hanya akan mengacaukan formulir reinkarnasinya. Si Teng mau bilang yang ketiga, tapi tidak jadi. Qin Fang menyela, dia punya 5 menit untuk memikirkan yang kedua. Si Teng ingin agar Qin Fang berkata, Nona si Teng, maafkan saya belum memikirkannya. Bolehkah saya mohon 5 menit lagi? Qin Fang kesal mendengarnya, tapi minta dia melanjutkan. Si Teng sepertinya belum memikirkan yang ketiga.
Dia bilang lagi, dia sedang tidak mood. Dia ingin Qin Fang melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik. Anman masih bersama dua orang pria yang menyanderanya. Dia coba minta ponselnya. Salah satu pria memarahinya. Anman meyakinkan dia tidak akan menghubungi polisi. Anman hanya ingin membalas pesan terakhir temannya Qin Fang. Itu juga akan memberi waktu mereka menemukan Shao Jianlong. Anman mengetik pesan, mereka pergi ke hutan perawan desa Dana. Tidak ada sinyal di sana. Ponsel Qin Fang juga rusak. Dia akan menghubunginya ketika keluar dari gunung. Teman Qin Fang memperbesar foto Anman di ponselnya seperti memikirkan sesuatu. Malam itu, si Teng sendirian di kamar nonton TV. Dia coba memindahkan channel pakai remote, tetapi saat menggerakkan remote TV dengan kekuatan dari jarinya, kekuatannya tidak muncul. Si Teng terlihat cemas. Sementara Qin Fang di luar minum teh sendiri. Pria di hotel menegurnya yang seharusnya di tempat tidur. Qin Fang tidak bisa tidur. Pria itu merasa si Teng aneh karena berbicara dengan rotan wanginya. Qin Fang tertawa sembari membenarkan, lalu Qin Fang tersadar dan akan membeli rotan harumnya. Si Teng mencoba memindahkan lilin di atas meja dengan kekuatan sihirnya. Tapi api itu terjatuh dan membakar barang-barang di kamar. Si Teng panik. Saat itu Qin Fang masuk. Terlihat khawatir, Qin Fang membopong si Teng keluar. Api menjalar di sebagian besar hotel. Orang-orang membawa air untuk memadamkannya. Si Teng sudah diamankan di halaman. Qin Fang balik lagi ke kamar, mengambil rotan wangi dan diberikannya kepada si Teng. Dia juga menyelimuti si Teng dengan jaketnya. Paginya, si Teng duduk sambil minum teh dengan anggunnya. Sedangkan di ruangan atas ada Anman bersama dua pria yang menculiknya. Anman pikir Shao Jianlong tidak akan pergi jauh karena terluka. Mereka bisa memeriksanya di rumah sakit di Dana. Pria bertopi menatap si Teng. Si Teng melihatnya dan memberi tanda dengan jarinya. Kupotong lehermu. Pria itu kesal, mau menghampiri si Teng. Pria satunya menghentikannya. Saat turun, pria itu masih mau menyemperin si Teng. Temannya mencegahnya. Si Teng menatap jauh di antara rimbunnya pepohonan di hutan. Qin Fang mendekatinya. Si Teng bertanya, Qin Fang, apa kamu punya mimpi? Qin Fang bilang, mimpi? Mimpi macam apa yang aku miliki, si Teng? Si Teng berkata, setiap orang harus punya tujuan dan jalan untuk diperjuangkan. Dia bertanya lagi, apa mimpimu? Qin Fang bilang, dia tidak pernah mau membawa Anman ke Dana. Si Teng pikir, itu tidak dihitung. Susu yang tumpah tidak bisa dibalik. Itu baru disebut fantasi, bukan mimpi. Qin Fang menduga, si Teng sudah tahu jawabannya dan sengaja untuk bertanya. Qin Fang berkata dengan kesal, menurut kamu, apa situasi saya sekarang ini masih punya hak atau waktu senggang membicarakan mimpi? Itu bukan mimpi, tapi fantasi. Qin Fang hanya ingin hidup bebas, memulai hidupnya kembali dan menjadi manusia bebas. Bolehkah dia melakukan itu? Jawab si Teng, ya kamu bisa. Si Teng bilang, menurut legenda, orang-orang di klannya bisa menyelamatkan manusia, tapi harus membayar mahal. Sayangnya, si Teng tidak tahu caranya. Jika itu nyata, orang-orang diselamatkan tidak ada bedanya dengan manusia nyata. Qin Fang ingin tahu kenapa si Teng menulis di meja bahwa dia setengah iblis. Si Teng bercerita, rambut adalah sisa darah dan gigi adalah sisa tulang. Si Tenglah tuan rumah dari tulang dan darah itu. Qin Fang adalah parasit yang melekat padanya. Si Teng kekurangan darah dan energi. Bagaimana Qin Fang akan merasa nyaman? Lalu Qin Fang bertanya, apa mimpi si Teng? Si Teng menoleh melihat pasangan kekasih berfoto bersama. Si Teng menjawab, tidak suka aroma di sana dan ingin kembali. Kembali ke tempat yang benar-benar milikku, jawab si Teng. Di paviliun Xingyuan, pria muda dan muridnya melihat adanya rotan di dalam lubang. Pria itu akan memeriksa ke bawah, tapi sepertinya dia merasa takut. Dia akan minta tolong gurunya Li Shenyuan di Akademi Chanming. Qin Fang menduga si Teng sejak masuk hotel mengamati manusia secara diam-diam. Untuk hal yang pertama, Qin Fang merasa tidak dibutuhkan, dan yang kedua, si Teng ingin menerima identitasnya dan melindungi rahasianya. Sementara itu, pria muda Yan Huifi dari paviliun Xingyuan dan muridnya menjemput pria dari Akademi Changmeng, Wang Kuekun, di terminal bis dan mengucapkan selamat datang di Gunung Changcheng. Dia ingin tahu apa guru Li Shenyuan menerima suratnya. Wang berkata, dia yang menerima dan memberitahu guru Li Shenyuan telah meninggal. Yan kaget. Kalau begitu, Wang harus menangani si Teng. Sementara itu, si Teng ingin mengunjungi Gunung Changcheng. Qin Fang membantu melihat rutinnya. Si Teng berkata, lebih cepat, lebih baik. Sambil tersenyum,
penuh misteri. Oke, demikian episode kedua dari film ini.